Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada Bapak Ibu dan Saudara semua. Hari ini kita lanjut pada pembelajaran kedua kita tentang Google Classroom. Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat topik dan subtopik dan menambahkan materi kita baik dari YouTube ataupun dari Drive dan berupa link. Mari kita pelajari satu persatu. Kemarin kita sudah membuat kelas kita masuk dulu ke Classroom google.com. Kemarin kita sudah berhasil membuat kelas kita yang bernama Matematika Wajib 12 IPA 2. Kita buka kelas kita dan kita akan membuat topik dan subtopik. Mari kita perhatikan caranya. Arahkan mouse kita ke fitur tugas kelas. Kita klik tugas kelas. Kita klik buat dan kita klik topik. Di sini kita bisa membuat beberapa topik. Misalnya yang pertama pada kelas kita yang kita butuhkan adalah misalnya materi. Jadi yang pertama adalah materi, kita klik tambahkan. Kemudian kita bisa juga membuat topik yang kedua, yaitu masih topik, misalnya adalah tentang penilaian. Itu dua topik yang akan kita buat. Kemudian ini bisa kita atur letaknya, materi didahulukan dengan cara menggeser-gesernya. Sekarang ini adalah topik kita, ada materi, ada penilaian. Nah, kita akan mencoba membuat subtopik. Subtopik, masih klik topik. Untuk materi, itu sesuai dengan materi apa yang akan kita pelajari. Kebetulan di kelas 12 Matematika Wajib, kita akan mempelajari tentang materi yang pertama adalah jarak pada ruang. Jarak pada ruang. Untuk membedakannya dengan topik, maka bagusnya di sini kalau topik tadi huruf besar semuanya, sekarang huruf besar hanya di awal kalimat. Kita klik tambahkan. Kemudian ini bisa kita geser, kita pindahkan letaknya di bawah materi. Setelah itu kita tambahkan lagi ada materi yang kedua, masih topik, yaitu tentang statistika. Statistika kita buat klik tambahkan. Jadi kita susun letaknya statistika di bawah jarak pada ruang. Jadi di sini kita sudah berhasil membuat topik kita. Ada materi dengan subtopik jarak pada ruang dan statistika. Kemudian ada penilaian. Setelah berhasil membuat topik, sekarang kita akan mencoba menambahkan materi. Kita akan mencoba menambahkan materi. Masih klik buat. Kita lihat materi. Kita klik materi. Nah, kita kasih judulnya. Judulnya karena jarak pada ruang, itu materi yang pertama adalah kedudukan titik, garis, dan bidang. Deskripsinya sifatnya adalah opsional, artinya boleh diisi, boleh tidak. Nah, sekarang untuk materinya bisa kita tambahkan, ya, bisa dari Google Drive, bisa dari link, bisa dari file, bisa dari YouTube. Pertama kita ambil dari YouTube, ya, kita ambil dari YouTube. Pertama kita buka dulu YouTube kita. Kebetulan di YouTube ada materi kedudukan titik, garis, dan bidang. Kita copy linknya. Link yang di atas ini adalah link YouTube tempat materi kita itu. Kita kopikan dan kita kembali lagi ke Google Classroom kita. Kita klik YouTube. Kita di YouTube kita. Kita ketikkan alamat
URL tadi, cari. Nah, ini udah ketemu. Kita klik di sini, tambahkan. Nah, dia sedang menambahkan materi kita. Nah, sekarang kita tambahkan yang materi berikutnya. Mas klik tambahkan. Tadi kita mengambil dari YouTube. Sekarang kita coba mengambil yang berupa file. Filenya tentu kita akan mengupload file. Kita browse. Kita cari file kita. Kedudukan titik garis dan bidang kita cari pada komputer atau laptop kita. Kedudukan titik garis dan bidang. Misalnya ini materinya. Kemudian kita klik open. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah diupload. Sudah ada dua materi yang sudah kita tambahkan. Dua materi untuk kedudukan titik garis dan bidang. Dan kita juga bisa menambahkannya dengan mentautkan link. Linknya dapat kita ambil, misalnya kita ada blog atau web. Saya kebetulan ada blog. Di blog saya ada materi tentang kedudukan titik garis dan bidang. Kita copy alamatnya atau linknya, kemudian kita klik di tambahkan link. Nah, jadi ini sudah ada 3 materi yang kita masukkan untuk judulnya kedudukan titik garis dan bidang. Karena ini, maka kita lihat ini berada di topik mana. Kita klik topik kita. Tadi kita sudah membuat topik. Ada jarak pada ruang, materi, penilaian, dan statistika. Materi kita ini adalah berkaitan dengan topik jarak pada ruang. Maka kita klik jarak pada ruang. Kemudian untuk semua siswa, nah, setelah selesai, maka kita posting kiriman kita. Nah, kita menunggu proses posting, tergantung kecepatan internet kita. Nah, di sini sudah terlihat jarak pada ruang. Ada materinya, kedudukan titik garis dan bidang. Jadi kedudukan titik garis dan bidang materinya itu terletak pada topik jarak pada ruang. Kalau kita klik ini, inilah materi-materi yang kita upload tadi. Jadi artinya kita sudah berhasil memposting materi tentang jarak pada ruang. Nah, kalau kita kembali kepada forum, di sana akan ada pemberitahuan. Cendro Ces Belajar memposting materi baru kedudukan titik garis dan bidang. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, yaitu materi modul yang kedua tentang membuat topik dan subtopik. Dan kita sudah memasukkan materi yang berupa kita ambil dari YouTube, ada yang berupa link dan ada yang berupa dari file dari komputer kita. Demikianlah pertemuan kita. Kita akan ketemu pada pembelajaran yang berikutnya. Sekian dan terima kasih.